Ibu Guru dan karyawan SDN Pajero, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan kasih sayangnya hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga telah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum saya menyampaikan pengimbasan hasil pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, sebelumnya saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini, karena tanpa kehadiran Bapak Ibu sekalian kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Kedua kalinya, saya juga ingin menyampaikan bahwa saya berdiri di sini bukannya saya sudah paling pintar sendiri, bukannya saya sudah jago menerapkan budaya positif, tapi juga saya juga masih dalam tahap belajar. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita belajar bersama-sama. Kemudian yang ketiga kalinya, modul 1.4 ini saya terima dalam waktu kurang lebih 2 minggu, dan hari ini akan saya sampaikan dalam waktu 1-2 jam. Jadi apabila nanti saya menyampaikan terlalu cepat ataupun kurang mendalam, ataupun nanti saya apabila ada pertanyaan saya kurang maksimal dalam menjawab, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Baik, saya mulai. Aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang disusun oleh saya sendiri, Liani Wulandari, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pacitan. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter siswa. Seperti kita ketahui bersama bahwa karakter yang kita harapkan yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian pentingnya budaya positif. Apa pentingnya budaya positif? Yaitu menumbuh kembangkan sikap gotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain, kemudian muncullah rasa mandiri yang pertama pada diri siswa. Mengapa perlu budaya positif? Budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Kita akan belajar bersama bahwa motivasi dalam diri seseorang itu ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, kita akan berusaha untuk menanamkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Ada 6 konsep yang akan kita pelajari bersama. 6 konsep ini akan saya sampaikan dalam waktu kurang lebih 1-2 jam. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan terakhir restitusi segitiga, restitusi dan penerapannya. Yang pertama, pembelajaran yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita diarahkan untuk melakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sebelumnya pendidik-pendidik di Indonesia menggunakan paradigma stimulus respon. Kita diarahkan untuk menggunakan paradigma kontrol atau paradigma pilihan. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini tujuan utamanya. Kemudian praktek pembelajaran bukan lagi berpusat pada guru, tetapi berpusat pada murid. Kalau kita dulu kita ketahui bahwa kelas itu teacher center. Nah, kita
sekarang ini mulai sekarang berusaha untuk membuat kelas kita menjadi student center atau berpusat pada murid. Kemudian murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan. Nah, perkembangan misalnya anak kelas 1 tidak dituntut untuk melakukan pembelajaran untuk kompetensi anak kelas 2 dan lain sebagainya. Kalau misalnya anak 1 disesuaikan dengan perkembangannya usia kelas 1 dan seterusnya seperti itu. Kemudian pembelajaran terdiferensiasi sehingga siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Nah, jadi kita beri waktu untuk siswa. Misalnya belum tuntas di kelas 1, kita bisa lanjutkan di kelas 2. Jadi tidak terpotong hanya di kelas 1 saja. Contohnya seperti itu. Kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan sekarang. Nah, ini sedikit permainan biar tidak tegang saya tahu. Sekarang saya minta masing-masing guru menyiapkan satu lembar kertas, tidak usah terlalu besar, sedikit kertas saja. Kemudian silakan Bapak Ibu menulis satu dulu, satu pasangan, berpasangan ya. Satu dulu yang menulis berpasangan, satu menulis, satu tidak perlu menulis. Silakan Bapak Ibu menuliskan satu hal yang menurut Anda paling penting di dalam kehidupan Anda. Silakan tuliskan satu hal paling penting dalam kehidupan Anda yang ingin Anda lindungi. Silakan. Bapak Ibu sisi kanan saya, silakan menuliskan kanan. Bapak sebelah kanan menuliskan satu hal paling penting dalam kehidupan Anda, kemudian dilipat, ya, dilipat, kemudian digenggam dalam genggaman. Sudah siap? Kemudian pasangannya berusaha, ya, sudah dibilang tadi ya, tadi ya. Sekarang pasangannya berusaha supaya Bapak Ibu pasangannya itu bisa membuka kepalan tangannya, bisa menghardik, bisa merayu, bisa memberi upah, boleh menawarkan sesuatu upah, atau boleh memaksa, boleh menggelitip, boleh. Silakan, monggo. Bisa. Saya kasih waktu 1 menit untuk diri saya supaya kira-kira dari permainan tadi apa yang kita peroleh? Coba saya mau tanya, saya mau tahu siapa yang memegang kontrol kepalan tangan Bapak Ibu semua? Saya sendiri. Yang memegang kontrol siapa? Saya sendiri. Saya sendiri. Yang punya tangan tadi. Yang memutuskan untuk membuka atau tetap tertutup siapa? Saya sendiri. Ya, jadi itu apa namanya? Kontrol. Sebenarnya memegang kontrol itu siapa? Diri kita sendiri. Walaupun ada apapun di luar sana yang memaksa kita untuk membuka kepala tangan, tapi kalau kita tidak mengontrol diri saya untuk membuka, tidak akan terbuka. Ataupun kalau kita mengizinkan orang lain mengontrol kita, mengizinkan kepala tangan bisa saja terbuka. Jadi yang memegang kontrol siapa? Diri kita sendiri. Sekarang kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan.
disampaikan beberapa ilusi kontrol. Ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita sering berpikir bahwa murid menurut kepada kita. Kita merasa kita berhasil mengontrol murid. Padahal sebenarnya murid bersedia dikontrol oleh kita. Apabila murid tidak bersedia dikontrol oleh kita, dia tidak akan menurut pada murid. Berarti ilusi guru mengontrol murid itu tidak benar. Yang benar yaitu murid punya kontrol akan dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik yang dapat membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak kita pungkiri bahwa kita sering sekali membuat murid merasa bersalah. Supaya apa? Supaya karakternya meningkat, supaya dia menurut kepada kita. Misalnya contoh seperti ini, seorang anak tidak mengerjakan PR misalnya. Kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Apa tidak kasihan kepada orang tuamu? Apa tidak kasihan kepada ibu guru? Nah itu kan apa? Perkataan. Walaupun kita halus, tapi itu perkataan yang menjatuhkan mental anak. Itu membuat anak merasa bersalah, memiliki identitas gagal, bukan memiliki identitas sukses, tapi memiliki identitas gagal pada diri anak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apa itu penguatan positif? Hadiah, pujian, sanjungan itu penguatan positif. Apakah benar-benar efektif? Itu adalah ilusi. Nah, sebenarnya penguatan positif itu tidak terlalu efektif dalam menciptakan disiplin positif. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak hanya di sekolah, di rumah kita memaksa anak kita misalnya. Ayo cepat mandi sekarang, kalau tidak mandi, nah seperti itu memaksa. Padahal orang tua tidak seharusnya memaksa apapun kepada anak baik di rumah maupun di sekolah. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau dulu pada paradigma stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi sekarang tidak. Sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan baik itu perilaku baik atau perilaku buruk pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sebenarnya tidak bisa mengontrol murid yang memegang kendali kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, perbedaan di stimulus respon dan teori kontrol. Model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi baik korban ataupun pelaku dikasih pilihan menang-menang, tidak lagi menang kalah. Ini seputar yang akan kita pelajari pada disiplin positif. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kita lanjutkan. Karakteristik disiplin positif: tegas dan penuh kasih sayang pada saat bersamaan. Jadi tegas, tetap tegas. Tegas itu harus, tapi juga penuh kasih sayang. Kemudian membantu anak menumbuhkan rasa memiliki dan signifikansi, memiliki pilihan, memiliki kontrol diri, merasa memiliki dirinya sendiri. Efektif untuk jangka panjang. Nah, sebelumnya kita ketahui kita memberi hukuman, memberi penghargaan. Apakah itu berdampak jangka panjang pada perubahan disiplin positif? Ternyata tidak. Nah, disiplin positif akan berjangka panjang dengan cara yang lain, tidak dengan hukuman maupun penghargaan. Kemudian mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang berhati
disiplin hubungannya pasti dengan hukuman. Hukuman pasti berdampak tidak enak kepada yang dihukum. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan lagi ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak-anak melakukan kegiatan baik atau melakukan kegiatan kebajikan universal itu tidak dengan hukuman, sokongan maupun ancaman, tapi tumbuh dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai kebajikan universal yang ingin anak-anak kita miliki yaitu profil wajar Pancasila, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kita lanjutkan perubahan paradigma sudah. Sekarang pembelajaran yang kedua yaitu teori motivasi, hubungan, penghargaan dan restitusi. Sudah saya mau tahu sebelumnya, apakah Bapak Ibu sudah familiar dengan kata-kata hukuman? Sudah? Penghargaan? Kalau restitusi? Sama. Ini juga pertama kali pada modul ini saya mendengar kata restitusi dan diminta untuk mulai sekarang menerapkannya. Teori motivasi yang disampaikan oleh Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ada 3 motivasi perilaku manusia, baik orang dewasa maupun anak. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, melakukan sesuatu hal karena hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Pertanyaan yang sering muncul, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya datang tepat waktu, anak datang tepat waktu. Motivasi terendahnya yaitu supaya saya tidak dihukum. Kemudian di atasnya lagi ada motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pertanyaan yang sering muncul, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya lagi datang tepat waktu. Motivasi kedua, apakah nanti saya akan disanjung oleh guru Pak Guru ya apabila saya datang tepat waktu. Kemudian motivasi tertinggi, motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi tertinggi yang ingin kita tanamkan pada siswa-siswa kita. Pertanyaan yang muncul, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Kalau anak datang tepat waktu, berarti saya akan menjadi anak yang disiplin apabila saya datang tepat waktu. Tidak lagi tidak lagi tergantung pada hukuman ataupun penghargaan, tapi itu sudah muncul di dirinya sendiri, motivasi dari dalam diri. Motivasi perilaku manusia itu apa? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Saya kembalikan lagi bahwa baik tindakan yang baik maupun tindakan yang buruk itu pasti punya tujuan tertentu. Menurut Diasa Dewantara, merdeka itu artinya apa? Merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri.
Jadi perintah itu bukan datang dari luar, tapi datang dari diri sendiri. Itu arti dari merdeka. Nah, sekarang kita belajar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas ataupun sekolah, bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Biasanya apa yang dilakukan apabila anak melakukan pelanggaran? Kita melakukan apa? Memberikan hukuman. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman ataupun konsekuensi. Nah, kita di sini akan berkenalan dengan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Karakteristik hukuman. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan. Pasti kalau dihukum pasti menyakitkan. Tidak nyaman. Korban mendapatkan keadilan. Murid akan tersakiti. Perilaku agresif meningkat. Pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Murid membenci peraturan dan masih banyak lagi. Ini adalah karakteristik hukuman. Kemudian karakteristik konsekuensi. Nah, beda sedikit antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya bersifat mendadak. Nah, jadi anak melakukan pelanggaran, kita melakukan sesuatu untuk membayar tuntas pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, datang terlambat, langsung dihukum. Kamu karena datang terlambat, coba lari berputar lapangan 10 kali. Bersifat mendadak. Nah, kalau konsekuensi berbeda. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah disepakati terlebih dahulu dengan murid. Jadi apabila datang terlambat, konsekuensinya seperti ini. Jadi murid sudah tahu akibatnya apabila dia datang terlambat. Contohnya seperti itu. Nah, karakteristik konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sama dengan hukuman. Jadi penguatannya hanya jangka waktunya pendek saja. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari dulu, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian pertanyaan yang sering muncul, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Murid atau anak menghormati peraturan dan masih banyak lagi karakteristik dari konsekuensi. Nah, sekarang kita belajar perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kadang-kadang hukuman dengan konsekuensi itu kita samakan saja, tetapi sebenarnya ada perbedaan. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena memang sudah disepakati. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena dia harus sudah tahu konsekuensinya seperti itu. Nah, hukuman itu biasanya selain menimbulkan luka fisik juga luka batin, dan itu bisa menimbulkan trauma. Nah, trauma itu bisa terbawa sampai dia dewasa. Kemudian anak membenci kedisiplinan karena terus-menerus dihukum. Anak itu malah tidak lebih suka dengan disiplin, tapi malah lebih benci dengan kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Nah, hukuman bersifat paksaan, konsekuensi bersifat stimulus terhadap dan masih banyak lagi. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Nah, kok bisa ada kata dihukum oleh penghargaan? Nah, ternyata menurut Alvin Kohn dalam bukunya Punishment by Reward tahun 1993 mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Contohnya seperti ini. Anak masuk kelas 1, belum bisa membaca misalnya. Anak pasti dalam dirinya itu sudah muncul perasaan ingin membaca. Pada saat dia menguasai membaca tadi, kemampuan untuk membaca, dalam dirinya itu sudah merasa bangga pada dirinya. Itu sudah penghargaan sesungguhnya itu. Kemudian kita beri hadiah. Ini
bisa membaca, malah justru menenggelamkan penghargaan yang sudah berasal dari kebahagiaan dari dirinya tadi, yang dia sudah senang karena dia sudah bisa membaca. Itu kemampuan baru. Jadi hubungan itu levelnya hampir setara dengan penghargaan. Nah, efek penghargaan menurunkan kualitas. Nanti kita ketahui bahwa ternyata anak yang terus-menerus diberi penghargaan itu kualitasnya malah justru menurun, tidak meningkat tapi menurun. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, sebagai contoh, sedikit contoh di kelas. Anak-anak saya minta untuk membuat puisi. Jika anak-anak berhasil membuat sebuah puisi, akan diberi hadiah. Malah justru kreativitasnya tidak muncul karena fokusnya ke hadiah. Berbeda kalau tidak menjadikan apa-apa, kreativitasnya mungkin muncul secara alami. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik sudah kita ketahui bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam diri. Sedangkan penghargaan hubungan itu adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar yang bisa diberikan oleh guru. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Pada sebuah penelitian, anak-anak diminta untuk mengenali wajah. Ditampilkan banyak wajah untuk apakah ini berbeda, apakah wajahnya sama, tapi mirip. Nah, ternyata anak-anak yang dijanjikan untuk diberi hadiah tadi kurang ketat dalam mengidentifikasi wajah. Berbeda dengan anak yang tidak dijanjikan apa-apa. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi efektif hanya dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Bisa menyebabkan kecanduan. Ingin selalu diberi penghargaan. Jadi sebelumnya melakukan satu, nah kalau melakukan ini, nanti hadiahnya apa? Nah, akan muncul seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi tindakan baik yang kita lakukan itu motivasinya hanya penghargaan. Dia tidak memahami, oh ternyata yang saya lakukan ini baik, tapi hanya baik karena penghargaan. Penghargaan juga merusak hubungan, mengakibatkan rasa iri. Misalnya dalam satu kelas ada satu orang mendapatkan nilai terbaik, kemudian diberi hadiah. Itu akan membuat iri teman-temannya. Kemudian motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru. Kemudian menciptakan persaingan di kelas. Nah, persaingan, kalau persaingan sehat tidak apa-apa, tapi kadang-kadang penghargaan itu bisa menciptakan persaingan yang tidak sehat. Nah, sekarang kita akan mengenal yang namanya pengakuan atau apresiasi. Ini berbeda dengan penghargaan. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dikerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan karya seni, karya sastra ataupun karya lainnya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Hampir mirip dengan penghargaan, tetapi berbeda. Ini apresiasi. Yang perlu diperhatikan, beri pengakuan secara khusus. Jadi tentang nilai kebajikan khusus yang anak sedang lakukan, kita beri pengakuan. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kenapa? Untuk menghindari perasaan iri atau perasaan lemah bagi teman yang lain. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak hanya anak ini saja yang diberi pengakuan, semua juga pasti pernah melakukan hal baik yang pantas untuk diberikan pengakuan.
Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Ini contoh memberikan pengakuan, misalnya. Kemarin saya perhatikan, sebagai pembuka, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah itu apa? Kita tampilkan juga nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya apa? Rasa empati. Kemudian lagi, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, itu adalah beberapa contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, sekarang kita tes, kita coba. Bapak Ibu jawab, memilih antara hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Boleh kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman. Nah, masing-masing sudah punya jawaban. Kita lihat. Coba salah dalam. Karakteristik kalau hukuman itu biasanya terjadi tiba-tiba mendadak ataupun pada saat itu juga. Jadi konsekuensi itu biasanya sudah ada kesepakatan lebih dahulu. Kita tinggalkan hukuman, pendadakan, dan konsekuensi. Kita masuk sekarang ke konsep disiplin pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Ini benar-benar hal baru bagi diri saya. Saya dulu waktu kuliah belum pernah mendengar kata restitusi. Membaca-baca artikel juga tidak pernah, belum pernah. Apa saya memang yang kurang menggali diri untuk belajar atau memang semuanya belum pernah dengar ini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi akan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam kita menerapkan disiplin tidak dipungkiri bahwa pasti anak-anak melakukan pelanggaran setiap harinya. Nah, sebaiknya kita tidak melakukan hukuman atau pelanggaran, tapi dengan menyelesaikan masalah dengan menggunakan restitusi. Jadi memperbaiki kesalahan mereka, mencoba memahami anak, menuntut anak untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri, kemudian mengembalikan anak ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Karakteristik restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang
kemudian mendorong disiplin positif. Konsep diri anak menjadi kuat, murid belajar memecahkan masalah, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol, murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian solusi dibuat oleh murid, tidak selalu muncul dari guru. Kemudian menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka aktual berpikir restitusi murid. Nah, itu karakteristik dari restitusi. Ciri-cirinya, restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu menebus kesalahan, kalau restitusi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hukuman, baik pelaku maupun korban setelah dilakukan restitusi akan memiliki hubungan yang baik. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Nah, jadi restitusi itu tawaran, bukan merupakan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, menuntut untuk melihat keyakinan mulia yang sudah dimiliki oleh anak. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kita nanti akan juga pelajari bahwa setiap tindakan itu ada didasari oleh kebutuhan dasar. Kemudian fokus pada perbaikan karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, solusi itu berasal dari anak. Guru menuntut anak untuk menemukan solusi akan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, kita ketahui bahwa konsep disiplin dan identitas gagal itu ada hukuman dan penghargaan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan juga restitusi. Sekarang kita akan menganalisis perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi melalui sebuah kasus. Kasus siswa tidak mengerjakan PR. Perbedaannya kalau hukuman, guru menghukum siswa untuk hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Dan kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan karena memang peraturannya sudah dibuat. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi guru menggali terlebih dahulu apa alasan siswa tidak mengerjakan PR, kemudian membantu siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi walaupun siswa sudah melakukan kesalahan, tapi siswa tetap bisa menghormati dirinya sendiri. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Alasannya karena keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Alasannya kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan dalam contoh ini itu merupakan keyakinan. Jadi sudah tahu itu keyakinan yang kita miliki. Kalau kita menggunakan helm pada saat berkendara, itu alasannya untuk keselamatan. Kalau bila kita cuci tangan, pakai sabun, kita mandi setiap hari, itu untuk kesehatan. Nah, itu yang namanya keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Orang di luar negeri juga tahu, orang di luar negeri di dalam negeri sama-sama tahu bahwa kita mandi, kita mencuci tangan setiap saat itu alasannya kesehatan. Memakai helm, berkendara di sebelah kiri itu alasannya keselamatan. Jadi tidak lepas dari baik suku, bangsa, negara, agama, sama-sama keyakinannya sama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Jadi seseorang itu akan
tidak sekedar takut. Misalnya ada peraturan, tidak boleh jajan sembarangan, misalnya peraturannya seperti itu. Anak harus tahu terlebih dahulu apa alasannya kenapa saya tidak boleh jajan sembarangan, seperti itu. Jadi kita tanamkan dulu keyakinannya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan universal sesuai dengan kodrat kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi masing-masing sekolah, satu sekolah dengan sekolah yang lain bisa berbeda, disesuaikan dengan keadaan di sekolah masing-masing. Dibuat dalam bentuk positif. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan pada saat membuat. Nah itu penting sekali. Nah, peraturan dari sekolah berdiri sampai sekarang peraturannya tidak pernah ganti. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita buat bersama dengan murid. Kita tanamkan dulu arti dari keyakinan itu. Kemudian baru murid memahami dan bisa bertindak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, kalau peraturan kelas itu lingkupnya kecil, keyakinan kelas lebih besar. Nah, keyakinan kelas akan menumbuhkan lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif akan terbentuk budaya positif. Jadi kita mulai dari hal kecil terlebih dahulu bersama-sama berkolaborasi melakukan hal kecil, melakukan perubahan-perubahan kecil untuk mewujudkan budaya positif. Nah, kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Misalnya keyakinan kelas dibuat bersama-sama oleh murid dan juga guru. Misalnya keyakinan kelas yang sudah terbentuk ini, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Jadi keyakinan kelas ini bisa dibuat di kelas kita masing-masing bersama murid di awal semester atau di awal tahun. Kemudian kita juga membuat kegiatan terlihat, terdengar, dan berperilaku. Ini akan terbentuk seperti ini. Hormat misalnya, terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Dan lain sebagainya. Itu terdengar seperti itu. Jadi nanti mungkin itu kita akan biasa mendengar kata-kata seperti itu apabila kita sudah menyusun keyakinan kelas. Kemudian terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Itu yang akan terlihat apabila keyakinan hormat sudah kita terapkan. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Itu perilakunya nanti akan muncul seperti itu. Dan masih banyak lagi keyakinan-keyakinan kelas yang lain yang bisa kita ciptakan bersama dengan murid kita di kelas kita masing-masing. Jadi sekarang kita akan belajar bersama. Coba. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Kira-kira. Dilarang ganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Kita masuk lihat. Selalu memberikan buku ke tempatnya. Itu berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu berkaitan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran,
menghormati orang lain dan juga bersabar. Menggunakan masker bisa kesehatan, bisa keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan ataupun keamanan. Itulah beberapa keyakinan kelas. Lanjut ke pembelajaran 2.4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, baik mau buruk maupun baik itu pasti memiliki tujuan tertentu. Setiap tindakan itu didasarkan pada kebutuhan, baik kita sadari atau tidak. Tindakan yang kita lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, kita nanti akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar. Nah, tindakan yang kita lakukan bisa untuk memenuhi 1, 2, atau 3 atau lebih dari kebutuhan dasar yang kita miliki. Kemudian, semua yang kita lakukan merupakan usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, pasti kita berusaha yang terbaik untuk apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, juga pada murid, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu dimungkinkan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, apa saja kebutuhan dasar? Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, baik orang dewasa maupun anak-anak. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan fisiologis yang berhubungan dengan fisik. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan. Yang kedua sampai kelima itu merupakan kebutuhan psikologis. Nah, jadi anak-anak melakukan sesuatu itu pasti didasari atas kebutuhan dasar ini. Nah, pintar-pintarnya kita untuk menggali masalah yang terjadi pada murid didasarkan pada kebutuhan dasar manusia, kemudian untuk membantu menemukan solusi. Contoh kasus Doni siswa kelas 4 SDN Pajero. Doni sering sekali mengganggu teman-temannya pada saat makan siang. Doni selalu mengambil bekal makan siang teman-temannya. Teman-temannya merasa terganggu dan melaporkan kepada guru. Pasti gurunya tidak diam saja. Gurunya pasti akan menemui Doni untuk menemukan akar masalah apa yang terjadi pada Doni, masalah utamanya apa. Nah, pada saat guru bertanya pada Doni, apa alasan Doni mengambil bekal makan siang temannya? Jika Doni menjawab, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kemungkinan kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Lapar, tidak bakal makan siang. Kemudian apabila Doni menjawab, alasannya mengambil bekal temannya adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu ke guru, guru memberitahukan kepada orang tua dan orang tua menjadi perhatian. Baik guru maupun orang tua menjadi perhatian kepada Doni. Nah, kemungkinan kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, apabila Doni menjawab, ketika dia mengambil bekal temannya, temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, kemungkinan jawaban itu Doni sedang memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan penguasaan. Kemudian apabila Doni menjawab, karena Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, kemungkinan ini kebutuhan yang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kebebasan menentukan pilihan. Kemudian apabila Doni menjawab, karena dia bisa melakukannya, karena ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang lucu saat menolak apa yang diinginkan Doni. Nah, ini kemungkinan kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kesenangan. Ini adalah contoh kasus yang didasarkan atas 5 kebutuhan dasar. Saya ulangi lagi bahwa tidak hanya
memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar. Bapak Ibu kira-kira ingin mengetahui atau tidak kebutuhan diri saya yang paling menonjol itu apa? Ingin tahu atau tidak? Ini bukan saya menilai ya, tapi saya ingin Bapak Ibu di sini tahu bagaimana caranya mengetahui, kemudian dinilai sendiri, tidak usah ditunjukkan kepada saya. Di sini saya punya kuesioner yang bisa Bapak Ibu isi. Bagaimana caranya mengisi? Coba diperhatikan. Coba isi kuesioner ini berdasarkan situasi yang sesuai dengan diri Anda. Setelah itu jumlahkan hasil dari masing-masing kategori dalam tabel berikut. Nah, apabila misal nomor 1, saya senang berteman. Apabila tidak benar, Anda lingkari 1. Kadang-kadang lingkari 3 dan 5 sangat benar. Seperti itu, saya kasih waktu 10 menit untuk mengisi kuesioner. Nanti Bapak Ibu bisa menjumlah poin 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, kemudian 21 sampai 30, dan 31 sampai 40. Masing-masing poinnya berbeda. 1 sampai 10 dijumlah. 1 sampai 10. 11 sampai 20. 21 sampai 30 dan 31 sampai 40. Coba Bapak Ibu jumlah, kemudian dilihat sendiri, saya sudah tidak akan melihat. Nah, mana poin yang paling besar? Dijadikan 4, 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, dan 31 sampai 40. Sudah? Kemudian menurut Anda setelah menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 10 mencerminkan kebutuhan apa? Nomor 1 sampai 10 mencerminkan kebutuhan apa? Kebutuhan akan nomor 1 sampai 10 mencerminkan kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Kemudian nomor 11 sampai 20 itu kebutuhan akan penguasaan. Kemudian nomor 21 sampai 30 kebutuhan akan kebebasan. Sedangkan nomor 31 sampai 40
kebutuhan akan kesenangan. Jadi kesenangan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sendiri mana kebutuhan terbesar bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kuesioner ini juga bisa diterapkan kepada murid-murid Bapak Ibu di kelas untuk mengidentifikasi kebutuhan terbesar pada murid-murid Bapak Ibu sekalian. Lanjut ya, kita lanjutkan pembelajaran 2.5, yaitu 5 posisi kontrol. Bisa dari waktu kita di rumah maupun di sekolah, kita itu menerapkan 5 posisi kontrol. Nah, kita berada di mana? Apa di 1, di 2, 3, ataupun 4, ataupun 5? Nah, apa saja? Nah, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang biasa diterapkan dalam menumbuhkan disiplin anak baik di rumah maupun di sekolah. Yang pertama, posisi penghukum. Kata-kata yang sering muncul, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Nah, kata-kata yang sering muncul, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kemudian posisi kontrol teman. Kalian saya betul, ayolah yang tertib, Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian posisi yang keempat, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturannya dan konsekuensinya. Kemudian posisi manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang sering diterapkan guru baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ada ciri-cirinya. Nah, kata-kata yang digunakan, kemudian perilaku yang dilakukan guru dalam mengontrol siswa. Nah, untuk kelima posisi kontrol ini akan saya tampilkan dalam bentuk kasus. Monggo kita pelajari bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya
kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Bapak Ibu sekalian sudah melihat tayangan dan menggambarkan menggambarkan 5 posisi kontrol. Kira-kira kalau kita boleh merefleksi diri, kita berada di posisi yang mana? Mari kita berusaha bersama untuk menerapkan posisi yang ideal. Kalau belum sampai ke posisi manajer, kita bolehlah mencapai posisi pemantau. Perlahan, tapi pasti kita bisa menerapkan posisi manajer. Kalau anak-anak kelahiran 80-an, 90-an, 70-an mungkin itu masih produk-produk posisi kontrol nomor 1. Nah, kita berusaha jangan seperti itu lagi. Kita sudah tahu namanya yang ada di kita bagaimana apabila kita sendiri sebagai produk dari posisi kontrol penghukum. Nah, saya ajak untuk diri saya dan Bapak Ibu semua untuk mencapai posisi yang ideal, yaitu posisi manajer. Lanjut materi yang terakhir, pembelajaran 2.6 segitiga restitusi. Nah, dalam menjalankan restitusi ada tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu apa? Nah, kita semua melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Jadi kita tahu kita tenangkan dulu anak dengan cara menstabilkan identitasnya. Kemudian memvalidasi tindakan, kita menggali alasan anak melakukan suatu pelanggaran. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Nah, jadi kita semua memiliki motivasi internal. Jadi membandingkan dengan keyakinan yang sudah diyakini oleh anak. Nah, seperti ini. Nah, langsung saja untuk penerapan segitiga restitusi akan saya tampilkan lagi 1-2 video. Dan maaf apabila nanti videonya kurang maksimal karena buatan saya sendiri dan soundnya agak kacau. Terus saya bersama.
Demikianlah video yang ditampilkan yaitu penerapan segitiga restitusi dalam membantu anak mencari solusi akan masalahnya. Jadi dari 3 ini bisa dibolak-balik, jadi tidak harus urut dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Saya di sini mengajak Bapak Ibu sekalian untuk yang pertama, mari kita di kelas kita masing-masing untuk membuat keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama dengan siswa. Kemudian mari berusaha untuk menerapkan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf yang sebelum-sebelumnya.